Kemana ini kok tinggal sedikit? Kamar mandi. Oh, mandi. Gak apa-apa dah, saya mulai pelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya absen dulu ya. Yang pertama, Safira Salsabila Hadir. Safitri Nairil Hikmah Hadir. Risma Ulfiatur Rahman. Ada yang sakit? Ada Bu. Banyak musimnya. Samsul Huda sakit, Bu. Ya, semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan ya. Melanjutkan pelajaran yang kemarin. Perbedaan hadas dan najis. Siapa yang tahu apa perbedaan hadas dengan najis? Nggak tahu Bu, lupa. Nggak tahu gimana ini. Ya, saya bacakan lagi ya. Perbedaan antara hadas dan najis. Kalau hadas itu merupakan keadaan tidak suci pada diri seseorang yang disebabkan oleh berbagai aktivitas seperti buang air kecil atau buang air besar, mimpi basah atau berhubungan suami istri. Kalau najis merupakan sesuatu yang kotor dan menjijikkan baik yang bersifat cair maupun padat. Guru punya tayangan video apakah itu hadas dan najis. Dilihat bersama ya. Dipahami apa itu hadas dan najis. Kedengeran? Ya. Iya, Assalamualaikum teman-teman. Hadas dan najis dapat menghalangi seorang muslim dari mengerjakan sholat. Karena itu, jika kita hendak mengerjakan sholat, kita harus membersihkan diri dari keduanya, yaitu dari hadas dan najis. Nah, sebelum sholat kita harus suci atau bersih dari hadas dan najis. Lanjut. Tahukah teman-teman, apakah hadas dan najis? Apakah itu hadas? Hadas itu menjadikan seorang muslim tidak suci. Karena jika kita mempunyai hadas, ketika hendak mengerjakan sholat, sholat kita tidak sah. Dan kita harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikannya. Jika kita berhadas, kita sah atau tidak untuk melakukan sholat? Tidak. Tidak. Itu sebelum sholat, jika kita berhadas, kita harus membersihkan diri dan bersuci atau berwudu. Lanjut. Hadas itu bermacam-macam, seperti buang air kecil atau pipis, buang angin atau kembang, dan buang air besar. Apakah itu najis? Najis adalah kotoran yang jika ada terkena pada badan, pada pakaian, ataupun pada tempat, dan najis itu harus dibersihkan dan disucikan. Utamanya adalah dengan air. Najis harus dibersihkan menggunakan air. Kalau tidak memakai air, semisal pakai kayak daun atau batu gitu, bisa mensucikan atau tidak? Bisa. Bisa. Kalau tidak ada air. Ya. Kalau ada air, sebaiknya memakai air terlebih dahulu. Najis bermacam-macam, seperti anjing adalah najis. Jika tubuh terkena jeratan atau air liurnya, maka harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya juga dengan tanah. Air bekas jeratan anjing adalah
dengan air sampai tidak berbekas lagi. Kencing bayi adalah najis. Jika bayi laki-laki, cukup disucikan dengan percikan air. Jika bayi perempuan, maka harus disucikan dengan air yang mengalir. Apakah alat-alat untuk bersuci? Ada berbagai benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci dari hadas dan najis, seperti yang disebutkan tadi. Untuk membersihkan dari hadas, kita bisa menggunakan air dan bisa juga menggunakan debu. Alat-alat untuk bersuci bisa menggunakan air. Selain menggunakan air, menggunakan apa? Debu. Tempat yang akan digunakan dalam berwudu. Untuk membersihkan najis di badan, pada pakaian, dan pada tulang, kita dapat menggunakan seperti air, debu, laut, dan kertas atau tisu. Sebaiknya kita tidak menggunakan benda-benda yang kotor dan tidak menggunakan benda yang berbahaya untuk bersuci. Dan kita tidak boleh menggunakan kertas yang ada ayat-ayat Al-Quran untuk bersuci. Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika teman-teman suka video ini, Macam-macam najis itu ada macam-macam najis ada tiga. Yang pertama, Suci. macam-macamnya. Yang pertama apa? Ayo, siapa yang tahu? Najis yang pertama, najis yang paling ringan. Najis mukhafafah. Najis Mukhafafah. pintar. Najis mukhafafah. Yang kedua, ada yang tahu najis apa? Yang sedang. Najis mutawasito. Dan yang terakhir yang paling berat adalah najis mulado. Cara mencucikan najis mukhafafah yaitu cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena najis. Misal kayak tadi yang di video itu, kencing bayi laki-laki hanya dipercikan, atau misal ada tai itu kotoran cicak yang jatuh, diambil kotorannya terus dibersihkan pakai air. Terus yang kedua, najis yang sedang atau najis mutawasito, cara mencucikannya dengan menghilangkan sifat najisnya tersebut, seperti dengan membasuh hingga bau, warna, dan rasanya hilang. Jika bau, warna, dan rasanya sudah hilang, maka najis tersebut sudah suci. Dan yang paling terakhir, najis mulado, yaitu najis yang paling berat, seperti contohnya itu air liur anjing, babi, seperti itu. Cara mensucikannya dengan membasuh 7 kali, dan salah satu basuhannya itu menggunakan tanah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Di sini siapa yang tahu najis dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Yang pertama, najis saya minta tolong. Ayo kamu maju. Iya, Bu. Jelaskan apa itu najis mukhafafah. najis yang ringan. Najis yang ringan. Kalau najis ringan itu contohnya seperti apa? Kotoran hewan. Ya. Ya. Cara mensucikannya? Harus praktek. Enggak. Caranya saja.
Kotoran yang dibuang terus disucikan 3 kali. Cukup, terima kasih. Sekarang saya minta tolong kamu, ayo maju. Sekarang saya minta tolong jelaskan apa itu najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis yang cara mensucikannya dengan 7 kali basuhan dan satunya itu memakai tanah. Contoh najisnya itu seperti babi dan cacing. Ya, tepuk tangan. Baik, sampai sini ada yang belum paham? Ada paham? Sekarang kita itu ice breaking. Bu Guru